Drop it. Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina Kristiani. Jadi saya merupakan perawat gigi dari Poltekkes Denpasar. Tujuan saya datang ke desa Suwung ini, saya akan memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yaitu berupa penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelum saya memberikan penyuluhan, jadi di sini saya akan memberikan kakak-kakak sekalian tes mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini ada 25 soal yang terdiri dari yang pertama identitas umum, kemudian ada soal dan juga jawaban. Jadi kakak-kakak sekalian silahkan menjawab langsung di option yang telah tersedia. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya. Silahkan isikan identitas kalian terlebih dahulu. Baik, karena waktu untuk menjawab soalnya sudah habis, jadi silahkan dikumpul ya. Saya akan tunggu satu persatu. Nah, baik kakak-kakak sekalian, karena sudah selesai menjawab tes, jadi saya langsung saja akan lanjut ke materi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materi. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di tengah maupun di akhir setelah penyampaian materi. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti sekalian? Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama itu ada guna memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelum lanjut ke sini, apakah kakak-kakak sekalian mengetahui apa itu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut? Belum. Baik, saya lanjutkan ke materi yang pertama. Jadi yang pertama itu ada guna memelihara kesehatan gigi dan mulut. Jadi kakak-kakak sekalian bisa lihat di sini. Gunanya itu ada 3. Yang pertama, untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan fungsi mulut untuk menambah nafsu makan. Jadi sampai sana, apakah bisa saya lanjutkan? Baik, lanjut ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua itu ada cara memelihara kesehatan gigi. Cara memeliharanya itu ada beberapa. Jadi yang pertama, memilih pasta gigi dan sikat gigi yang benar. Yang kedua, menghindari mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali, baik ke puskesmas, ke dokter gigi, maupun ke pelayanan kesehatan gigi terdekat. Dan yang terakhir itu, cara menyikat gigi secara baik, benar, dan teratur. Boleh saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya? Boleh. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada alat-alat menyikat gigi. Pasti kakak-kakak sekalian sudah tidak asing apa-apa saja sih alat-alat untuk menyikat gigi. Tentunya yang pertama itu ada sikat gigi dan juga pasta gigi. Ada cermin, kemudian ada gelas kumur, ada air kumur, dan benang gigi itu diperlukan untuk membersihkan sela-sela gigi kakak-kakak sekalian minimal sehari sekali ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk materi yang keempat itu ada bentuk sikat gigi yang baik dan benar. Jadi bentuk sikat gigi yang baik dan juga benar itu seperti ini ya kakak sekalian, bukan seperti ini. Jadi mengapa demikian? Karena yang pertama dilihat dari bulu sikatnya, tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu lembut. Kemudian rangkaiannya itu diusahakan lurus agar mudah menjangkau ke gigi kakak-kakak sekalian yang di belakang. Kemudian ujung kepalanya mengecil supaya dapat menjangkau seluruh permukaan gigi kakak-kakak sekalian. Dan usahakan kepala sikatnya juga tidak terlalu berat. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Untuk materi yang selanjutnya ada gerakan menyikat gigi yang baik dan juga benar. Jadi saya akan peragakan contohnya seperti ini. Saya contohkan ini
sebagai gigi kakak sekalian. Jadi gerakan yang pertama dalam menyikat gigi itu diusahakan dari belakang, dari kiri belakang boleh, yaitu gerakannya naik turun sedikit membulat dari belakang dibawa ke depan, hitungannya 8-10 kali. Kemudian di seberangnya lagi dari belakang ke depan naik turun sedikit membulat, hitungan 8-10 kali. Kemudian untuk di bagian depan, kakak sekalian menyikat gigi dengan gerakan naik turun seperti ini, hitungan 8-10 kali. Nah, kemudian kakak sekalian membuka mulut cukup segini saja, lalu menyikat gigi di bagian dataran pengunyahan, yaitu di sini, dimulai dari kiri atas boleh. Gerakannya maju mundur dengan hitungan 8-10 kali. Kemudian di seberangnya juga sama, gerakan maju mundur hitungan 8-10 kali. Kak bisa lihat? Kemudian sama yang di belakang bawah, gerakannya maju mundur, lalu di seberangnya lagi gerakannya maju mundur hitungan 8-10 kali. Nah, untuk yang terakhir yaitu dengan gerakan mencungkil, dimulai dari kiri atas. Kakak sekalian menyikat gigi dengan arah dari gusi ke permukaan gigi seperti ini, hitungan 8-10 kali. Kemudian di seberangnya juga sama mencungkil, hitungan 8-10 kali. Lalu di depannya seperti ini mencungkilnya, hitungan 8-10 kali. Begitu pula yang di bawah. Apakah kakak sekalian bisa mengerti? Bisa. Baik, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu ada merawat sikat gigi yang baik dan juga benar. Jadi cara-caranya itu ada 8 cara. Yang pertama, usahakan menyimpan sikat gigi tidak berdekatan dengan WC, karena kita ketahui bahwa di WC itu banyak terdapat bakteri. Diharapkan agar tidak berpindah ke sikat gigi kakak-kakak sekalian. Yang kedua, usahakan membilas terlebih dahulu sikat giginya agar tidak tersisa pasta gigi atau yang biasa disebut dengan odol, dan juga sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Yang ketiga, usahakan menyimpan sikat gigi dalam keadaan yang kering. Kemudian yang keempat, menyimpan sikat gigi dengan kepala sikat menghadap ke atas. Yang kelima, menyimpan sikat gigi usahakan jangan berdekatan dengan sikat gigi orang lain maupun itu keluarga. Dan yang keenam, usahakan jangan menggunakan sikat gigi secara bergantian, baik itu dengan saudara maupun dengan keluarga kakak-kakak sekalian. Dan yang ketujuh, usahakan mengganti sikat gigi setelah sakit gigi. Dan yang kedelapan itu, mengganti sikat gigi setelah 3-4 bulan pemakaian, ataupun pada saat bulu sikat kakak sekalian sudah mulai rusak atau tidak layak dipakai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada frekuensi menyikat gigi. Jadi frekuensi menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur ya kakak-kakak sekalian. Dan materi yang terakhir itu ada akibat dari tidak menyikat gigi. Jadi akibatnya itu yang pertama ada bau mulut, yang kedua ada karang gigi, yang ketiga ada gingivitis atau yang biasa disebut dengan gusi berdarah, dan yang keempat itu ada gigi berlubang. Nah, baik kakak-kakak sekalian, karena saya sudah selesai memaparkan materi, jadi untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, kalau gitu saya akan bertanya kepada kakak sekalian seputaran dengan materi yang telah saya sampaikan. Baik, saya taruh terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kakak-kakak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 dari guna memelihara kesehatan gigi dan mulut? Baik, silakan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Sarikan Terbit. Saya mau menjawab pertanyaannya. Jadi menurut saya yang tadi seperti dipaparkan itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, dan meningkatkan nafsu makan. Baik, benar sekali jawabannya, namun saya koreksi sedikit. Jadi itu mencegah penyakit gigi dan mulut, tidak secara umum ya kakak. Baik, terima kasih. Begitu tangan dulu. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 cara memelihara kesehatan gigi dan mulut?
Baik, silakan kakak perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Roma Ega Sumadana. Bisa dipanggil Ega. Cara memelihara gigi yang pertama memilih pasta gigi dan sikat gigi yang baik dan benar. Yang kedua menghindari makanan yang manis atau lengket. Yang ketiga minimal meletakkan gigi 6 bulan sekali ke dokter. Yang keempat menyikat gigi secara baik dan benar. Baik, terima kasih telah dijawab semuanya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ega. Nah, saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Jadi ke pertanyaan yang ketiga itu, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 alat-alat apa saja sih untuk menyikat gigi? Silakan ya kakak, ada yang bisa jawab? Baik, kakak perkenalkan namanya dulu. Sebelum perkenalkan, nama saya Amelia, bisa dipanggil Amelia. Jadi untuk alat-alat yang digunakan untuk menyikat gigi yang saya ingat, yang pertama ada sikat gigi, pasta gigi atau odol, gelas kumur, cermin. Baik, terima kasih. Sudah lebih, berarti kakak sangat memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu ke kakak Amel. Selanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa saja sih ciri-ciri dari sikat gigi yang baik dan juga benar? Silahkan yang bisa menjawab. Baik, kakak perkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Sudian dari Serpang Gigi. Sikat gigi yang bagus itu adalah sikat gigi bulu sikatnya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembut, kemudian tangkainya lurus agar bisa mengikat seluruh permukaan gigi, kemudian bulu kepala sikat gigi itu memendek, Maaf, kak mengecil. mengecil. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Ugi. Nah, lanjut ke materi yang kelima, pertanyaan yang kelima. Jadi, siapa dari kakak sekalian yang bisa memperagakan kembali bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan juga benar? Silakan, ada yang mau? Oh ya, baik. Kakak Omer, silakan maju ke depan untuk memperagakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, tadi nama saya Amelia, bisa dipanggil Amer. Saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Kita bisa anggap ini sebagai gigi kita. Yang pertama, kita lakukan mengikat dari belakang ke depan dengan cara membulat dari belakang ke depan. Yang di seberangnya sama juga seperti itu, dari depan ke belakang dengan arah membulat. Yang selanjutnya, yang kedua, di arah depan itu ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita membuka mulut, lalu dari arah belakang juga ke depan dengan arah maju mundur, yaitu dari arah mengunyah dan gigi yang kita gunakan untuk mengunyah kita sikat. Begitu pula sebaliknya, baik itu yang di sebelah kanan, di sebelah kiri ataupun yang di bagian bawah dari gigi yang sebelumnya sudah kita sikat, seperti itu. Kemudian ada gerakan mencungkil, yaitu mencungkil dari ke dalam seperti itu, yang di luar juga bagian atas kita cungkil di setiap sisi. Jadi sisi yang di sebelah sini, atas dan juga bawah. Nah, semua gerakan ini dilakukan 8 sampai 10 kali. Mungkin itu saja yang saya ingat, Pak. Baik, terima kasih Kak Amelia. Dan namun saya tambahkan sedikit, kakak kurang dalam gerakan mencungkil yang gigi di bagian depan, di atas maupun yang di bawah ya. Nah, studinya sudah bagus, jadi saya lanjutkan ke pertanyaan yang keenam. Kalau kak sekalian, siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 cara merawat sikat gigi yang baik dan juga benar? Silahkan kakak perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Jayati, bisa dipanggil Ayu. Ya, Kak Ayu. Cara untuk merawat sikat gigi yang benar, pertama adalah menaruh sikat gigi di tempat yang kering dan usahakan tidak dekat dengan WC atau kamar mandi karena tidak adanya bakteri yang menempel di sikat giginya. Lalu yang terakhir, menaruh sikat giginya menghadap ke atas. Ya, kepala sikatnya menghadap ke atas. Ya, terima kasih. Untuk perkenalan lagi. Untuk pertanyaan yang ketujuh, siapa yang bisa menyebutkan frekuensi dan juga waktu yang tepat untuk mengikat gigi? Silakan kakak perkenalkan namanya. Saya juga dengan pertanyaan dari bisa dipanggil Ganda. Cara frekuensi menyikat gigi yang benar adalah setelah sarapan sebelum tidur. Baik, untuk waktunya kakak bisa disebutkan Pagi dan malam. pagi setelah sarapan dan malam sebelum
lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 akibat-akibat kita tidak menyikat gigi? Baik, kalau lanjut lagi boleh. Yang pertama adalah gugur berdarah, yang kedua bau mulut, yang ketiga gigi berdampak. Baik, sudah benar ya. Beri tepuk tangan lagi sekali. Nah, baik kakak sekalian, karena sudah selesai saya menyampaikan materi dan juga sudah memberikan pertanyaan, kakak sekalian juga sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan baik dan juga benar. Jadi untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan. Nah, jadi untuk simpulan yang pertama itu ada guna memelihara kesehatan gigi ada 3, yaitu yang pertama untuk mencegah penyakit gigi dan mulut, yang kedua untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan yang ketiga untuk memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya kedua ada cara memelihara kesehatan gigi, kemudian ada alat-alat untuk menyikat gigi, lalu cara sikat gigi yang baik dan juga benar, kemudian gerakan menyikat gigi yang sudah diperagakan kembali oleh Kak Amel, terima kasih. Dan selanjutnya ada cara merawat sikat gigi, lalu waktu dan frekuensi menyikat gigi, dan yang terakhir itu ada akibat-akibat dari menyikat gigi. Nah, saya harapkan kakak-kakak sekalian, setelah saya memberikan penyuluhan ini, kakak-kakak sekalian bisa menerapkan di rumah masing-masing dan juga dapat men-share ke anggota keluarganya barangkali di rumah agar melaksanakan ataupun menerapkan ini dengan baik dan juga benar untuk kelanjutan ke depannya. Nah, terima kasih. Namun sebelum saya akhiri ini, saya akan memberikan kakak sekalian post test, karena tadi sebelum penyuluhan saya memberikan tes, jadi saya akan memberikan post test setelah diberikan penyuluhan ini untuk mengetahui seberapa paham kakak sekalian mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Baik, saya akan membagikan post testnya terlebih dahulu ya. Jadi saya memberikan 25 soal yang sama seperti tadi. Silahkan isikan identitas terlebih dahulu, kemudian menjawab soal dan lengkapi jawabannya sesuai dengan opsi yang ada. Permisi, saya bacakan terlebih dahulu. Saya berikan kalian waktu kurang lebih 10 menit untuk menjawab. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi saya akan ambil kembali untuk diperiksa ya. Baik, Kakak Amel, saya berikan Kak Baik, terima kasih sudah menjawab soal dengan benar dan juga telah mendengarkan penyuluhan yang saya berikan dengan baik. Jadi untuk selanjutnya saya harap diterapkan ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Lalu sampai jumpa kakak sekalian. Sampai jumpa.